Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas S7D mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan ingin membagikan metode Fuzi yang kami ambil untuk judul kami yaitu penentuan kategori UKT mahasiswa dengan metode Fuzi. Yang selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Fajar Hakiki sebagai presenter dan pembuat video. Yang selanjutnya adalah Muhammad Rizwan Ramadan dan Ajis Khairul Fikri sebagai pencari referensi. Dan yang terakhir adalah Desi Anggrini Sumarna sebagai penyusun PPT dan poster. Yang selanjutnya sedikit saya ulas tentang logika Fuzi atau sekilas ya. Logika Fuzi adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary. Contohnya 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Nah, dengan logika Fuzi ini, kebenaran boolean tersebut akan dirubah menjadi tingkat kebenaran. Jadi ada tingkat-tingkatnya ya. Yang asalnya 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Nanti ada hitam putihnya seperti apa, apakah sedang, ataukah banyak, atau setengah, seperti itu. Yang selanjutnya di sini kami membuat skema untuk tahapan logika Fuzi yang diawali dari input. Input di sini kita memiliki variabel-variabel input atau berupa fakta yang akan diinput. Nanti akan diproses ke proses selanjutnya yaitu pujification, dan yang diproses selanjutnya ada penaharan, dan yang terakhir adalah defusification. Nah, dari 3 proses fusification, penaharan, dan defusification ini berdasarkan aturan dasar yang kita buat. Setelah ke defusification, nanti akan ada kesimpulan atau hipotesa akhir dari variabel yang kita input. Nah, untuk penentuan kategori UKT mahasiswa dengan metode Fuzi, kami membuat poster untuk informasinya atau datanya. Di sini kami membuat 2 poster, yang satu untuk menjelaskan apa yang digunakan, variabel yang digunakan, himpunan apa saja, terus menghitungnya atau batas atas, batas tengah atau batas bawahnya, dan aturan atau rule-nya. Dan poster yang kedua yaitu contoh kasus untuk metode Fuzi UKT mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya di sini poster yang pertama yaitu kita memiliki variabel input, yang kedua yaitu himpunan Fuzi, dan yang penghasilan orang tua, setelah itu jumlah tanggungan, ukuran rumah, dan hasil kategori UKT mahasiswa. Dan yang terakhir dari itu kita mempunyai aturan atau rule. Untuk selanjutnya kita perjelas kembali. Nah, di sini kita mempunyai variabel input yang ada 3, yang berisi 3, yaitu penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan ukuran rumah. Dan untuk himpunan Fuzi, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penghasilan orang tua memiliki himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan untuk jumlah tanggungan yaitu sedikit dan banyak. Untuk ukuran rumah, himpunan kecil dan besar. Dan kategori UKT yaitu kategori 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk penghasilan orang tua, himpunan rendah itu kita mendefinisikan batas bawahnya yaitu 0, batas tengahnya 1.400.000, batas atasnya 3.500.000. Untuk yang sedang, batas bawahnya 2 juta, batas tengahnya 4 juta, dan batas atasnya 6 juta. Sedangkan untuk himpunan tinggi, batas bawahnya 3.500.000, batas tengahnya 6 juta, dan batas atasnya 10 juta. Dan untuk jumlah tanggungan, kita mempunyai 2 himpunan yaitu sedikit dan banyak. Untuk sedikit, batas bawahnya adalah 0, batas tengahnya adalah 2, dan batas atasnya adalah 4. Untuk himpunan yang banyak, batas atasnya adalah 7, batas tengahnya adalah 5, batas bawahnya adalah 3. Dan ukuran rumah, kita mempunyai himpunan kecil dan besar. Himpunan kecil, batas bawahnya adalah 0, batas tengahnya 60, dan batas atas adalah 80. Untuk himpunan besar, batas bawahnya 60, batas tengahnya 90,
dan batas atasnya 110. Nah, selanjutnya di sini ada kategori UKT mahasiswa. Untuk perhitungannya nanti ada berupa nilai Z. Nah, nilai Z ini nanti akan berakhiran masuk ke kategori yang mana. Seperti itu. Nah, dari Z itu kita mempunyai aturan rule. Aturan rule di sini adalah hasil dari himpunan-himpunan yang kita miliki, hasil dari perhitungan variabel yang sebelumnya. Nah, kita coba ke contoh kasus. Nah, untuk contoh kasus, kita misalnya diketahui variabelnya yaitu penghasilan orang tua 2.500.000 dan untuk jumlah tanggungan 5 dan ukuran rumah 70. Proses yang pertama yaitu menentukan derajat keanggotaan setiap variabel. Jadi, untuk derajat keanggotaan himpunan FUZI untuk himpunan yang rendah, untuk penghasilan orang tua 2.500.000 adalah nilainya adalah 0,476. Untuk himpunan sedang di range 2.500.000 yaitu 0,25. Dan variabel yang untuk jumlah tanggungan yaitu termasuk ke himpunan banyak. Jadi nilainya adalah 1. Dan untuk variabel ukuran rumah untuk himpunan yang kecil dengan ukuran rumah 70 yaitu bernilai 0,5. Dan untuk derajat himpunan besar bagi ukuran rumah 70 yaitu 0,333. Dari hasil ini, kita lanjut ke proses 2 yaitu menentukan aturan yang digunakan. Hasil dari perhitungan menentukan derajat yang tadi, kita bisa menggunakan rule 3, rule 4, rule 7, dan rule 8. Rule 3, dengan kondisi jika penghasilan orang tua termasuk rendah dan jumlah tanggungannya banyak dan ukuran rumah termasuk kecil, maka masuk kategori 1. Terus selanjutnya, jika penghasilan orang tua rendah dan jumlah tanggungan banyak dan ukuran rumah termasuk besar, masuk ke kategori 2. Terus selanjutnya, jika penghasilan orang tua sedang dan jumlah tanggungan banyak dan ukuran rumah termasuk kecil, maka UKT kategori 2. Dan yang terakhir yaitu penghasilan orang tua sedang dan jumlah tanggungan banyak dan ukuran rumah termasuk besar, maka masuk kategori 3. Dan untuk proses selanjutnya yaitu proses 3 yaitu menghitung nilai predikat dan Z berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu rule 3. Kita cek rule 3 dinamai dengan predikat 3. Nah, dengan hasil nilai predikat 3 untuk kategori 1, kita memiliki Z1 sama dengan 13,095. Untuk yang rule 4, dengan kategori 2, kita memiliki Z2 8,33 dan Z3 sama dengan 41,6. Untuk rule 7 atau predikat 7, dengan kategori 2, kita memiliki Z4 sama dengan 6,25 dan Z5 sama dengan 43,72. Dan untuk predikat 8 dengan kategori 3, kita memiliki Z6 sama dengan 31,25, Z7 sama dengan 68,72. Dan hasil dari proses 3, kita langsung ke proses terakhir yaitu proses defusifikasi. Hasil dari predikat 3, predikat 4, predikat 7, dan predikat 8, nilai Z-nya kita dapatkan nilai akhir yaitu 281,187. 28187 masuk ke kategori 2. Maka kesimpulannya yaitu dengan fakta atau variabel yang tadi, 3 tadi, maka mahasiswa tersebut masuk ke kategori 2. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.